Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar pada mata kuliah teori bilangan, masih dengan materi yang sama, yaitu mengenai sistem bilangan bulat. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan bulat. Nah, khusus untuk hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita untuk membahas mengenai materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah perkalian bilangan-bilangan bulat. Yang pertama, perkalian dua buah bilangan bulat jika yang satunya negatif dan bilangan bulat lainnya positif. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, sehingga A adalah bilangan bulat positif dan min B, atau dalam hal ini B itu sendiri, merupakan bilangan bulat negatif. Selanjutnya akan kita perlihatkan bahwa A dikali min B itu sama dengan min A dikali B. Jadi pernyataan ini yang akan kita buktikan. Caranya bagaimana? Kita akan membuktikan bahwa apakah pernyataan ini benar dengan memproses yang ada di ruas kiri ini, bahwa A dikali min B. Kita akan memproses ini. Kita akal-akali sedemikian rupa dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan beberapa sifat-sifat pada operasi penjumlahan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya untuk mendapatkan pembuktian, untuk menunjukkan pembuktian bahwa betul ketika A dikali min B itu hasilnya akan sama dengan min A dikali B. Maka yang akan kita tunjukkan adalah kita akan memproses A dikali min B ini. Caranya adalah yang pertama, A dikali min B itu sama saja dengan A dikali min B ditambah 0. Di sini kita proses dengan menggunakan sifat identitas pada operasi penjumlahan. Langkah berikutnya adalah A dikali min B ditambah min A ditambah AB ditambah min AB. Kita di sini akan menggunakan sifat inverse pada operasi penjumlahan, karena ketika AB itu sendiri inversenya adalah min AB. Ketika bilangan itu dijumlahkan dengan inversenya sendiri, itu sama dengan akan menghasilkan 0. Sehingga A dikali min B ditambah AB ditambah min AB sama saja dengan A dikali min B ditambah 0. Jadi di sini untuk langkah yang kedua ini, di sini kita menggunakan sifat inverse pada operasi penjumlahan. Berikutnya adalah A dikali min B ditambah AB, ya. Jadi di sini kita kelompokkan yang ini ya, kita kelompokkan yang ini, kita kelompokkan dengan yang ini di langkah yang ini, dijumlahkan atau ditambah dengan min AB. Maka di sini pada bagian ini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Yang berikutnya adalah A dikali min B ditambah B ditambah min AB. Di sini kita proses yang ini, langkah yang ini kita proses dengan menggunakan sifat distributif pada operasi penjumlahan, sehingga A dikali min B ditambah B. Ini sebenarnya ketika kita kalikan hasilnya adalah yang ini juga yang di atas, ya, sama saja. Maka kita di sini pada langkah ini kita menggunakan sifat distributif pada operasi penjumlahan. A dikali min B ditambah B ditambah min AB. Berikutnya A dikali min B ditambah B. Di sini min B ditambah B ini adalah inverse, berlaku sifat inverse penjumlahan. Hasilnya adalah 0 ditambah min AB. Jadi
A dikali min B ditambah B itu sendiri adalah 0 ditambah min AB. Jadi di sini berlaku sifat inverse pada operasi penjumlahan. A dikali 0 itu sama dengan 0 ditambah min AB. Di sini berlaku sifat identitas pada operasi penjumlahan. Karena bilangan apapun ketika dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu juga. Sehingga 0 ditambah min AB itu sama dengan min AB. Dari sini setelah kita proses A dikali min B dengan menggunakan atau memanfaatkan beberapa sifat-sifat yang ada pada operasi penjumlahan, ya, maka kita mendapati hasil akhirnya bahwa A dikali min B itu sama saja dengan min A dikali B. Maka terbukti bahwa ketika A dikali min B akan sama dengan min A dikali B. Terbukti untuk pernyataan ini. Nah, yang berikutnya adalah perkalian dua bilangan bulat negatif. Misalkan A dan B merupakan bilangan-bilangan bulat, maka A dan B adalah bilangan-bilangan bulat negatif. Selanjutnya akan kita perlihatkan atau yang akan kita buktikan di sini bahwa min A dikali dengan min B itu akan sama hasilnya dengan A dikali B. Ya. Maka untuk membuktikannya adalah kita akan memproses yang ada di ruas kiri ini, bahwa min A dikali min B, kita akan memproses ini dengan memanfaatkan beberapa sifat yang ada dalam operasi penjumlahan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Caranya sama saja tadi dengan perkalian dua bilangan bulat jika yang satunya positif dan yang lainnya negatif. Maka untuk membuktikan ini caranya adalah bahwa min A dikali dengan min B itu sama saja dengan min A dikali min B ditambah 0. Maka di sini untuk langkah pertama ini, di sini berlaku sifat identitas pada operasi penjumlahan. Langkah berikutnya adalah kita mau memproses di langkah pertama ini, ya, dengan memanfaatkan sifat inverse pada operasi penjumlahan. Ya. Caranya adalah min A dikali min B ditambah AB ditambah min AB, ya. Itu kan AB ditambah min AB itu akan menghasilkan 0. Jadi proses ini, ya, hasilnya sama saja dengan yang ini. Ya, min A dikali min B ditambah AB ditambah min AB. Di sini berlaku sifat inverse pada operasi penjumlahan. Langkah yang ketiga adalah min A dikali min B ditambah, ya, kita pertukarkan posisinya ini. Jadi min AB ditambah AB. Di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Langkah berikutnya adalah min A dikali min B ditambah min AB. Jadi di sini kita kelompokkan min A dikali min B, kita kelompokkan dengan min AB. Maka min A dikali min B ditambah dengan min AB, kita kelompokkan. Ditambah AB. Jadi di sini langkah yang ini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Berikutnya adalah min A dikali min B ditambah B ditambah AB. Di sini berlaku sifat distributif. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita kali ini min A dikali min B itu hasilnya adalah min A dikali min B. Min A dikali min B min A dikali min B. Ini ditambah min A dikali B itu hasilnya ini. Maka untuk proses atau langkah yang ini, di sini kita menggunakan sifat distributif. Tuh. Berikutnya adalah min A dikali 0. Kenapa 0? Dari mana didapat 0? Tentu dari sini, min B ditambah B. Di sini ini ada sifat inverse, ya, antara ini yang ini berlaku sifat inverse penjumlahan. Min B ditambah B, di mana B itu kita jumlahkan dengan inverse-nya sendiri, yaitu min B, maka hasilnya adalah 0. Min A dikali 0 ditambah AB. Ini, ya. Langsung saja kita turunkan AB. Min A dikali 0 itu sama dengan 0.
ditambah, langsung saja kita turunkan, ditambah AB. Maka di sini berlaku sifat identitas penjumlahan, di mana ketika bilangan apapun kita jumlahkan dengan 0, itu akan menghasilkan bilangan itu juga. Maka di sini berlaku sifat identitas penjumlahan. Nah, maka 0 ditambah AB itu sama dengan AB. Maka terbukti pernyataan bahwa ketika min A dikali min B itu sama dengan A dikali B. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada kita mengenai materi tadi tentang perkalian, ya, perkalian pada bilangan bulat, maka kita perhatikan contoh berikut ini. Kita akan membuktikan bahwa min A dikali B ditambah min C itu akan sama dengan AC dikurang AB. Caranya adalah dengan kita akan memproses yang ada di ruas kiri ini. Tuh. Maka min A dikali B ditambah min C itu sama dengan min A dikali B ditambah min A dikali min C. Di sini berlaku sifat distributif. Berikutnya, min A dikali B. Tadi kita sudah pelajari, ya. Tadi kita sudah bahas tentang perkalian dua bilangan bulat ketika yang satunya negatif dan yang lainnya positif. Maka min A dikali B itu sendiri adalah min A kali B ditambah min A dikali min C. Tadi juga sudah dibahas tentang perkalian dua buah bilangan negatif. Maka min A dikali min C itu adalah positif AC. Maka min AB ditambah AC sama dengan, kita pertukarkan posisinya supaya nanti ini terbukti, ya. AC ditambah dengan min AB. AC ditambah dengan min AB. Nah, di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan, sehingga didapatkan bahwa AC dikurang AB. AC ditambah min AB itu sama dengan AC dikurang AB. Maka terbuktilah pernyataan bahwa min A dikali B ditambah min C itu sama saja dengan AC dikurang AB. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pembagian bilangan-bilangan bulat. Definisi pembagian. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Nah, ingat syaratnya bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kalau B sama dengan 0, misalkan A-nya adalah 1, maka 1 dibagi 0 itu nanti hasilnya adalah tak terdefinisi. Ini tentu akan menyalahi definisi dari pembagian itu sendiri, yang menyatakan bahwa A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat. Syaratnya adalah B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Hasil bagi bilangan-bilangan bulat dari A dibagi B ada, yaitu suatu bilangan bulat jika dan hanya jika A merupakan kelipatan dari B. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A dan B, hasil bagi dari A dibagi B tidak selalu ada yang merupakan bilangan bulat. Jadi ada kondisi di mana ketika kita membagi A dibagi B, itu akan ada kondisi di mana tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Ya, tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Misalkan A-nya 1 dibagi dengan B-nya. B-nya misalkan kita ambil 2, maka 1 dibagi 2 hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Ya, hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Jadi akan ada kondisi di mana ketika kita membagi antara A dibagi dengan B, itu akan tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Karena tidak selalu menghasilkan bilangan bulat, oleh karena itu pembagian bilangan-bilangan bulat tidak mempunyai sifat tertutup. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang bagaimana kemudian dimaksud dengan sifat tertutup, bahwa sifat tertutup itu jika ada dua buah bilangan kita operasikan, apakah itu kita operasi jumlah atau kita operasi kalikan, maka sifatnya apa? Maka akan menghasilkan bilangan bulat juga.
Nah, tapi ternyata pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat tertutup, karena ada kondisi di mana ketika kita membagi dua buah bilangan bulat akan ada hasilnya yang bukan merupakan bilangan bulat. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan, misalkan A-nya 1, B-nya 2, maka 1 dibagi 2 hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Mengingat bahwa min A dikali B sama dengan A dikali min B sama juga dengan min AB, dan definisi pembagian, maka min AB dibagi A sama dengan min B. Yang kedua, min AB dibagi B sama dengan min A. Yang ketiga, min AB dibagi dengan min A, itu hasilnya adalah positif B. Min AB dibagi min B sama dengan positif A. Demikian pula karena min A dikali min B sama dengan AB, maka AB dibagi dengan min A sama dengan min B. AB dibagi dengan min B sama dengan min A. Mengingat definisi pembagian, yaitu A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C, yang sama artinya bahwa A sama dengan B dikali A dibagi B, atau A sama dengan A dibagi B dikali B. Maka dari pernyataan 1 sampai 6 yang ini tadi di atas diturunkan rumus-rumus definisi pembagian bilangan-bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, min A dibagi B dikali B sama dengan min A. Yang kedua, A dibagi min B dikali B sama dengan min A. Yang ketiga, min A dibagi B dikali min B sama dengan positif A. Yang keempat, A dibagi min B dikali min B sama dengan A. Yang kelima, min A dibagi min B dikali B sama dengan A. Yang keenam, min A dibagi min B dikali min B sama dengan min A. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai pembagian bilangan-bilangan bulat, maka kita perhatikan satu contoh berikut ini. Kita akan membuktikan bahwa P dibagi min Q dibagi min R sama dengan P dibagi Q dikali R. Dari pernyataan ini akan kita buktikan ini, kita memandang bahwa pembagian yang dicontoh soal ini, di mana ya P ini sebagai terbagi, kemudian Q kali R ini Q kali R ini sebagai pembagi, Q kali R ini sebagai pembagi dari P, sedangkan P itu sendiri adalah yang akan dibagi atau sebagai terbagi. Dan P dibagi dan P dibagi min Q dibagi min R itu adalah kita pandang ini sebagai hasil pembagiannya, hasil pembagian dari P dibagi Q kali R. Jadi P bertindak sebagai terbagi, Q kali R sebagai pembagi, dan P dibagi min Q dibagi min R merupakan hasil pembagian. Nah, menurut definisi pembagian, kalimat yang akan kita buktikan itu tentu akan sama artinya dengan P dibagi min Q dibagi min R dikali Q kali R sama dengan P. Artinya apa? Bahwa kita akan mendapatkan P ini, kita akan mendapatkan P jika ini dikali dengan ini, Kita akan mendapatkan ini jika ini dikali dengan ini. Maka tentu dari pernyataan ini berdasarkan definisi pembagian, maka kalimat ini tentu akan sama saja artinya dengan P dibagi min Q dibagi min R dikali Q dikali R sama dengan P, berdasarkan definisi pembagian. Maka kita akan membuktikan yang ada di ruas kiri ini dengan cara P dibagi min Q dibagi min R dikali Q dikali R, P dibagi min Q dibagi min R dikali R kali Q
ini kita melakukan sifat komutatif pada operasi perkalian, di mana Q kali R ini kita pertukarkan posisinya di langkah yang kedua menjadi R dikali Q. Di sini berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian. Langkah berikutnya adalah P dibagi min Q dibagi min R dikali R, ya, dikali Q. Maka yang ini R di sini dengan yang di sini kita kemudian kelompokkan. Maka di langkah ini atau yang diproses yang ini, di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian. P dibagi min Q dibagi min R dikali R, ya, dikali Q. Berikutnya adalah kita mendapatkan dari proses ini, ya, dari P dibagi min Q dibagi min R dikali R, itu hasilnya adalah min P dibagi min Q. Ya, kita mendapatkan hasilnya adalah min P dibagi min Q dikali Q. Nah, di sini, ya, di sini tentu ada definisi pembagian. Definisi pembagian yang bagian ini, bagian 5, min A dibagi min B dikali B sama dengan A. Sehingga min P dibagi dengan min Q, ya, dikali dengan Q, hasilnya adalah min P, ya, min P. Maka hasilnya adalah positif P. Oke, cukup sekian materi kita pada mata kuliah teori bilangan pertemuan hari ini dengan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.